Oke, baik, kita lanjutkan materi terkait pedoman tesis. Kalau tadi sudah sampai di bagian awal, sekarang masuk ke bagian utama. Bagian utama tesis ini ada beberapa bab, sama kurang lebih seperti proposal, tetapi ditambah lagi bab 4 untuk hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan, bab 5 dan saran, kesimpulan dan saran, kemudian ada ringkasan, yang lainnya sama. Ya. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang masalahnya kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan di bagian proposal. Latar belakang ini memuat hal-hal yang merupakan latar belakang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penjelasan yang akan diuraikan ini nanti harus memberikan dasar-dasar yang kokoh. Jadi kuat latar belakangnya, mengapa tesis ini perlu dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terhadap bahan yang akan diaju, ya, terhadap topik yang akan diaju. Nah, cara penulisan sumber pustaka ini sepanjang Anda menggunakan reference manager pasti akan betul, gitu ya, nggak salah. Jadi ikutin saja, pilih settingan di reference manager yang sesuai dengan yang disyaratkan di pedoman tesis. Kemudian ini hal pentingnya adalah penjelasan terkait latar belakang ini nanti diuraikan alasan pemilihan judul mengapa dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kemudian seperti tadi ada rumusan masalah, berisi substansi dari masalah yang diteliti. Pernyataan rumusan masalah ini merupakan tahap awal yang sangat penting untuk melangkah dalam suatu penelitian. Permasalahan harus dirumuskan secara jelas ya dalam bentuk tadi sudah ya dalam bentuk hubungan dua variabel atau lebih dan biasanya diwujudkan dalam kalimat tanya. Kemudian tujuan, bagian ketiganya tujuan merupakan tujuan yang tidak dicapai dari penelitian dan related dengan rumusan masalah. Tadi sudah ya kegunaan dan keaslian. Apa saja kesalahan yang sering terjadi di bab 1? Yang pertama, biasanya yang sering terjadi adalah latar belakangnya kurang menekankan perlunya penelitian tesis ini dilakukan. Dan dasar-dasar yang mendukung alasan mengapa dilakukan itu kurang kuat. Jadi kurang mengeksplorasi fakta-fakta berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Kemudian bisa juga sering ya muncul rumusan masalah, tapi belum terarah atau tidak ada latar belakangnya di bagian atasnya. Di bagian latar belakang tidak muncul, tiba-tiba muncul di rumusan masalah, itu juga nggak boleh. Kemudian tata cara penulisan pustaka juga, tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau Anda sudah menggunakan Mendeley misalnya, itu relatif lebih minim kesalahannya. Kemudian ini nanti akan terulang sama di bagian-bagian berikutnya adalah tata bahasa atau kaidah. Jadi dalam membuat kalimat selalu strukturnya adalah subjek, predikat, dan objek. Sehingga nggak pernah ada kalimat itu diawali dengan kata kerja. Dalam karya ilmiah nggak boleh gitu ya. Diawali dengan kata kerja atau diawali dengan kata sambung. Untuk, karena, sehingga itu nggak boleh kata hubung ya, atau diawali dengan kata depan itu nggak boleh ya. Jadi kalau Anda awali dengan kata kerja berarti itu predikat, nggak boleh di depan ya, atau kalau Anda awali dengan kata hubung atau kata depan ya berarti paling depannya bukan subjek gitu ya. Kemudian sistematika gitu ya, sistematika penomoran tidak perlu Anda berikan terlalu banyak penomoran gitu ya, karena tidak sistematis nanti jadinya. Jadi untuk rumusan masalah bisa Anda tuliskan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti di bagian nantilah kita lihat di hipotesis dan kesimpulan. Kemudian penggunaan bahasa asing apapun gitu ya. Kalau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka harus ditulis dalam italik. Kemudian tinjauan pustaka ini sekali lagi memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian Anda, khususnya difokuskan pada rumusan masalah. Sebaiknya pada saat menyusun tinjauan pustaka itu diurutkan berdasarkan masalah yang dikemukakan.
Kemudian nanti hasil dari tinjauan pustaka Anda itu Anda rangkum dalam bentuk landasan teori yang nantinya merupakan jawaban sementara dari masalah yang kita biasa kenal sebagai hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti perlu diuji kebenarannya dengan melakukan penelitian yang tahapannya ada di bab 3. Kita lihat pada tinjauan pustaka, gitu ya. Bagian ini merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu. Tadi sudah di bagian depan prioritas pustaka yang dipakai ya, dan nanti diikuti pedoman, ada contohnya ya, pedoman atau acuan di halaman belakang ada untuk menuliskan tinjauan pustaka. Kemudian untuk landasan teori ini merupakan rangkuman dari tinjauan pustaka yang dibuat dalam bentuk poin-poin yang sistematis, boleh dalam bentuk alinea demi alinea. Kemudian keterangan empiris atau hipotesis jika ada ya. Hipotesis berisi pernyataan singkat yang Anda simpulkan dari landasan teori. Jadi kalau hipotesis Anda berbunyi ada hubungan antara ini dengan ini, maka kenapa kok Anda bisa menuliskan ada hubungan itu harus dijelaskan di landasan teori. Kenapa Anda bisa menjawab sementara seperti itu? Ada penjelasannya di landasan teori. Jadi hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Hipotesis secara redaksional harus terkait dengan rumusan masalah dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Untuk penelitian eksploratif, hipotesis diganti dengan keterangan empiris. Apa saja kesalahan yang sering terjadi di bab 2 tadi sudah kurang lebih sudah saya sampaikan ya. Sistematika penulisnya kurang terarah. Jadi seharusnya tinjauan pustaka itu dimulai dari hal yang luas, kemudian semakin menyempit pada pokok permasalahan. Jadi urutan poin pertama apa dan seterusnya apa itu dari hal yang luas ke hal yang sempit. Kemudian tidak ada kesesuaian atau kesejajaran antara permasalahan dan hipotesis. Artinya hipotesis sering tidak merupakan jawaban sementara dari permasalahan. Kemudian kesalahan penulisan pustaka. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan berulang terus ini penulisan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia, penulisan bahasa asing dan seterusnya. Kemudian untuk metode tadi sudah saya jelaskan ada rancangan, subjek, populasi dan sebagainya. Bagian ini tadi memuat objek ya, populasi dan sampel. Objek, sampel adalah populasi, sebagian kecil dari populasi. Nanti di sini dijelaskan bagaimana memperoleh sampel. Jadi sampel ini harus bersifat representatif, ya, harus dapat mencerminkan populasinya. Mau diambil dengan metode apa, gitu ya, metode rambang, metode bertingkat atau rambang proporsional, nggak masalah. Yang penting jelas alasannya, ya, dan betul aplikasinya. Kemudian ini variabel yang tadi saya sampaikan, ada identifikasi, disebutkan dulu, kemudian dikelompokkan, baru terakhir nanti didefinisikan. Dikelompokkan ini nanti ada variabel bebas, ya, variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dipelajari pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Ada variabel tergantung itu sendiri, ya. Kemudian ada variabel moderator. Ya, variabel yang mungkin mempengaruhi variabel tergantung tetapi tidak diutamakan untuk diteliti. Kemudian variabel kendali, variabel yang mempengaruhi variabel tergantung sehingga Anda kendalikan, gitu ya, Anda netralisir atau ditetapkan kualifikasinya agar hasilnya merata, gitu ya. Jadi misalnya berat badan hewan coba itu menjadi faktor yang mempengaruhi variabel tergantung. Maka hewannya Anda buat bagaimana caranya sehingga rata-rata berat badannya sama antar kelompok. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel kendali. Kadar gula darah awal sangat mempengaruhi kadar gula darah akhir, sehingga pada saat Anda mengelompokkan hewan coba itu tidak secara acak. Tetapi hewan coba itu Anda ukur semua kadar gula darahnya, baru kemudian dikelompokkan sehingga antar kelompok, misalnya Anda punya 5 kelompok, gitu ya, antar 5 kelompok ini kalau di rata-rata
kadar gula awalnya sama. Ya, jadi salah kalau Anda merancang penelitian itu hewan itu diberi nomor sejak awal, baru kemudian diberi treatment, diberi induksi sakit, nggak boleh gitu ya. Jadi pengelompokan itu harus benar-benar menghilangkan atau menghilangkan pengaruh dari variabel kendali. Ya, harus Anda kendalikan, termasuk salah satunya berat badan, kemudian ya tadi parameter klinik. Kalau anti diabetes ya kadar gula darahnya harus seragam antar kelompok. Ini yang sering salah gitu ya. Jadi penomoran dilakukan dari awal, enggak ya. Penomoran untuk pembagian kelompok dilakukan setelah Anda punya data di mana antar kelompok itu sama. Kemudian variabel rambang adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel tergantung tidak menimbulkan perbedaan yang bermakna sehingga dapat diabaikan. Nah, kondisi dan keadaan variabel tergantung yang terjadi merupakan akibat dari variabel bebas, variabel moderator, kendali, dan rambang. Nah, hubungan sebab akibat tersebut merupakan variabel intervening. Jadi variabel intervening itu yang disebut dengan intervening. Jadi ada hubungan antara variabel bebas, moderator, kendali, rambang dengan variabel tergantung. Nah, itu harus Anda buat bagaimana pola hubungannya di kerangka konsep. Jadi dari kerangka konsep, yang tadi saya sampaikan, hanya dengan melihat kerangka konsep, saya sudah bisa mengetahui gitu jalannya penelitian Anda itu nanti seperti apa. Kemudian setelah Anda kelompokkan, maka berikutnya adalah Anda definisikan secara operasional. Artinya apa? Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati dan diperlukan bagi penelitian yang ingin menguji kembali atau mengulang penelitian Anda. Menggunakan kata adalah, ya. Contohnya seperti ini. Minyak atsiri temulawak. Kalau hanya definisi umum, maka minyak atsiri temulawak itu adalah minyak atsiri yang dihasilkan dari ekstraksi rimpang temulawak. Tapi karena ini definisi operasional, disebutkan gitu ya, proses ekstraksinya kayak apa, kemudian rimpang temulawaknya diperoleh kapan, di mana, itu sampai disebutkan detail. Dan seterusnya yang lain gitu ya. Kemudian untuk bahan dan alat, baik bahan itu nanti bisa berupa bahan, alat, dan hewan juga. Tadi sudah saya sampaikan, ini disebutkan detail, gitu ya, asalnya, cara penyiapannya, dan sebagainya. Kemudian pada jalannya penelitian, cara kerjanya ya, bagian ini memuat uraian lengkap dan terperinci mengenai langkah-langkah yang dilakukan pada waktu melaksanakan penelitian, termasuk cara mengumpulkan data, cara Anda memperoleh kadar gula darah itu bagaimana, itu disebutkan di sini. Ya, jadi jenisnya, kapan diperoleh, dan seterusnya. Dilengkapi dengan cara menganalisis hasil, baik secara kimiawi, fisika, statistik, ataupun cara yang lain. Nah, kegiatan-kegiatan atau tahapan di jalannya penelitian ini ditulis sesuai dengan urutan dikerjakannya. Jadi nggak mungkin Anda menetapkan kadar dulu, baru membuat kurva baku. Pasti membuat kurva baku dulu, baru menetapkan kadar dulu. Jadi jangan kebalik-balik. Pasti Anda menetapkan panjang gelombang maksimum dulu, baru membuat kurva baku. Bukan kurva baku dulu, baru menetapkan panjang gelombang maksimumnya. Seperti itu, urutannya benar-benar harus real, seperti urutan saat Anda bekerja di lab. Nggak boleh kebalik-balik. Kemudian ini yang penting, ini masih sering salah sampai sekarang gitu ya. Kalimat yang ditulis ya merupakan kalimat pasif, bukan kalimat perintah. Kalau Anda mengadop dari farmakope, Anda mengadop dari petunjuk praktikum, maka kalimatnya pasti kalimat perintah. Timbang, masukkan, ukur, nah itu kalimat perintah, nggak boleh dalam karya ilmiah gitu ya. Jadi ditulisnya kalimat pasif, daun ditimbang, daun dikeringkan. Oke, kemudian ini poin penting saya highlight ya, kesulitan-kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya harus disebutkan agar diperoleh hasil yang sama apabila dilakukan penelitian ulang. Nah, ini biasanya terkait seperti misalnya Anda membuat larutan lambda karaginan 1%.
Di mana-mana lambda karagenin 1% itu pasti terlalu kental untuk disuntikkan. Kalau inkubasinya tidak benar, pembuatannya tidak benar. Nah, ini salah satu kesulitan, sehingga harus detail disebutkan gitu ya. Konsentrasinya, cara menginkubasinya, suhunya berapa lama. Gitu. Karena kalau tidak dibuat detail, kemudian orang sedikit berbeda melakukan, pasti hasilnya juga tidak akan sama. Itu hal yang penting. Kemudian analisa data, bagian ini mencakup uraian tentang model uji statistik dan cara menganalisa data. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi di bab 3, klasifikasi variabel utama kurang jelas. Gagal mengidentifikasi, jadi antara variabel bebas, variabel kendali, moderator, rambang, dan seterusnya itu kebalik-balik, nyampur gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian metode penelitian ini tidak jelas dilakukan untuk memecahkan rumusan masalah yang mana, ya, karena rumusan masalah biasanya lebih dari satu, metodenya panjang, dan itu lebih baik di split ya. Memang ini tahapan untuk memecahkan masalah pertama, ini tahapan-tahapan untuk memecahkan masalah yang kedua. Ini yang lain sama. Oke, kita masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, ya. Di sini nanti kalau yang berlaku di USB adalah hasil dan pembahasan itu digabung, jadi bersifat terpadu. Ya, digabung. Disajikan dalam bentuk tabel, gambar, grafik, gitu ya. Dan diletakkan sedekat-dekatnya dengan narasinya, dengan teksnya yang mengacu gambar atau gambar tersebut. Hasil yang diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikannya dengan masalah atau hipotesis. Ini nggak usah karena di tempat kita biasanya digabung. Kemudian pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritik, baik kualitatif, kuantitatif maupun statistik. Jadi begini, kalau Anda di tabel itu sudah menampilkan data kuantitatif, sertakan juga hasil analisa statistik di situ dalam bentuk notasi, misalnya diberikan bintang atau diberikan superscript ABC, diberikan angka signifikansi dan seterusnya. Nanti di narasinya, di naskahnya, jangan sekali-sekali membahas statistik sebagai alat ukur, tetapi ya sudah disebut saja berbeda bermakna, ini tidak berbeda, sudah tidak perlu Anda jelaskan seperti misalnya hasil analisa statistik ini diperoleh nilainya sekian, padahal nilai itu sudah Anda tuliskan di tabel. Jadi angka-angka atau informasi yang sudah ada di tabel tidak boleh diulang di narasi. Udah dibuat tabel, ngapain repot-repot diulang? Yang Anda tuliskan di narasinya adalah apa makna angka-angka tersebut? Kenapa bisa demikian? So what? Apa maknanya? Kenapa bisa demikian? Ya sudah, kalau angkanya seperti itu, so what? Terus kenapa? Artinya apa? Ya. Pembahasan merupakan tempat bagi Anda untuk mengemukakan pendapat dan berargumentasi bebas, tapi singkat dan logis. Singkat itu tidak bertele-tele, logis itu berarti bisa diterima dengan ilmu pengetahuan. Anda bisa menggunakan pendapat orang lain, ya, dengan mensitasi, tapi tidak perlu diulang-ulang, gitu ya. Kalau sudah ada di depan, misalnya tidak perlu diulang, cukup diacu. Dengan tidak meringkas lagi hasil penelitian dalam pembahasan, Anda harus mengulas apakah hasilnya memenuhi tujuan. Jadi sekali lagi tidak perlu mengatakan lagi tabel itu isinya apa, nggak perlu, tapi makna dari hasil Anda seperti apa. Kemudian disimpulkan apakah tujuan Anda tercapai. Kecuali itu, Anda juga sebaiknya menghubungkan hasil penelitian Anda dengan pengamatan atau hasil penelitian terdahulu dengan cara merujuk pustaka. Tunjukkan perbedaan dan persamaannya. Tetapi yang sering terjadi ini salah ya. Di bab 4 ini Anda tidak boleh mengulang prosedur. Tidak boleh mengulang bab 3. Cara kerja itu masih sering sekali terjadi. Sebab prosedur ini sudah ditulis di bab 3. Penjelasan juga harus diberikan jika diperoleh hasil yang menyimpang dari perkiraan awal. Kan Anda sudah punya hipotesis. Kalau ternyata hipotesisnya tidak betul, gitu ya, Anda harus jelaskan kenapa kok tidak sesuai dengan harapan Anda. Nah, bobot suatu penelitian sangat tergantung di bab 4 ini.
Ya, antara lain dengan bentuk komentar atau penjelasan atau pembahasan yang fokus pada masalah. Kemudian juga pada kemampuan Anda untuk mengkorelasikan antara bab 1, bab 2, bab 3 dengan data-data yang diperoleh. Jadi bukan membuat tesis itu bukan seperti Anda kerja di lab, Anda punya data, Anda tampilkan datanya sudah. Kemudian Anda comot-comot reference, sudah tempel-tempel, enggak. Anda harus bisa membuat benang merah, ya, mengkaitkan antara bagian-bagian dari tesis Anda. Itu yang sulit, yang membutuhkan pemikiran di level magister. Ya, jadi sering tesisnya rasa skripsi. Kenapa? Karena yang nulis nggak paham itu hubungan antar bagian yang satu dengan yang lain. Cuma bisa kerja di lab, muncul data, hasil sudah, rujuk pustaka sana sini tanpa dikaitkan. Di sini kata kuncinya adalah dikaitkan, ya, dikaitkan, ya, buat korelasinya. Kesalahan yang sering terjadi di bab 4 adalah tidak menjelaskan secara terperinci dan sistematis permasalahan. Jadi, ya udah punya data, begini datanya, tapi tidak dijelaskan itu menjawab permasalahan yang mana. Kemudian ini yang sering tidak menghubungkan, tadi sudah saya sampaikan ya, antar bab-bab sebelumnya. Sehingga pembahasan hanya menjabarkan kembali, mengulang hasil penelitian atau hanya menerangkan tinjauan pustaka. Padahal sudah ada tinjauan pustaka, tapi diulang itu aja, kopas gitu aja. Padahal nggak seperti itu. Justru di bab 4 ini kesempatan Anda menyampaikan pendapat, tapi pendapat yang ilmiah. Ya. Kemudian sering juga di bab 4 ini ada pengulangan cara kerja. Dan yang lain sama ya, tata tulis, kaidah bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian di bab 5 ada kesimpulan, saran, dan alur penelitian lanjut. Dibuat terpisah-pisah ya kesimpulan sendiri. Kesimpulan ini singkat tapi tegas. Singkat tapi tegas dan tetap dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Contohnya kita lihat ini. Masalahnya apakah minyak asidi temulawak memiliki efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus? Hipotesisnya ya, memiliki gitu ya. Kita lihat kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama gitu ya. Jadi terima hipotesisnya betul, tetapi ditambahkan kesimpulan, ditunjukkan dengan adanya zona hambat di diameter sekian dan beda dengan kelompok. Cuma memang di kesimpulan tidak boleh terlalu banyak data. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda ditanya kesimpulan dari penelitian Anda, apa Anda harus ingat? Kalau isinya data yang sulit diingat, berarti itu data, bukan kesimpulan. Kemudian pada saran ini merupakan hasil pengalaman dan pertimbangan Anda yang ditujukan ke penelitian lain yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah Anda selesaikan. Jadi merupakan persoalan yang belum tuntas. Ya, jadi masalah Anda belum tuntas, itu jadi peluang untuk dilakukan penelitian berikutnya. Oke, ini kesalahan apa yang terjadi bab 5. Kesimpulan tidak hanya menjawab persoalan, tapi mengulang pustaka. Nah, ini tidak boleh ada pustaka, tidak boleh ada data gitu ya di sini. Kemudian saran tidak berorientasi pada masalah. Jadi nggak nyambung sarannya dengan temuan Anda gitu ya. Nggak dilihat, Jadi gini, Anda menyusun masalah itu kan karena ada gap riset dari penelitian sebelumnya. Terus Anda sudah melakukan. Kemudian muncul gap riset baru. Nah, itu yang disarankan untuk diteliti. Kemudian ringkasan, ini masih diminta untuk prodi dalam bentuk extended abstract. Ya, nanti coba ditanyakan di prodi bagaimana extended abstract ini. Kalau saya lebih baik sebetulnya draft artikel gitu ya, lebih baik. Kemudian untuk bagian akhir, daftar pustaka dan seterusnya itu ikutin aja, gunakan saja Mendeley atau referensi medis yang lain pasti seperti itu. Ini lampiran, nah ini lampiran digunakan untuk menempatkan data atau keterangan lain yang melengkapi apa yang sudah ada di bab 5, bab 4. Jadi tidak mungkin semua data itu masuk di bab 4. Data mentah cukup ada di lampiran. Analisa statistik detail cukup ada di lampiran. Kemudian kalau ada hal yang diperlukan, itu Anda letakkan di lampiran. Tetapi bukan hal yang umum. Gitu. Anda nggak perlu tuh moto sitikus, moto alat timbang, itu nggak perlu. Jadi yang ada di lampiran adalah gambar-gambar yang spesifik. Misalnya profil KLT, itu nggak apa-apa di lampiran. Atau mungkin kromatogram, yang spesifik itu nggak apa-apa di lampiran. Tapi kalau yang bahannya di foto botolnya itu nggak apa-apa.
Jadi apa kesalahan yang sering terjadi di bagian akhir tesis? Yang pertama, daftar pustaka tidak disusun berdasarkan tentuan. Yang tadi sudah bisa Anda antisipasi kalau Anda pakai reference manager. Kemudian nomor 2 juga ya, sumbernya tidak relevan, tidak cocok gitu ya. Kemudian data-data penting terkait isi naskah tesis belum ditampilkan di naskah di bab 4, tapi juga tidak ada di lampiran, itu data yang penting. Kemudian ini yang sering juga salah, penyusunan lampiran tidak sesuai dengan urutan kerja atau urutan hasil. Jadi loncat-loncat. Jangan lupa hasil artikel clearance dan sebagainya, hasil determinasi tanaman itu diletakkan di lampiran. Oke, yang berikutnya tinggal teknis ya, tata tulis ya, seperti ukuran kertas, huruf dan sebagainya. Saya kira ini Anda bisa baca sendiri. Kemudian pengetikan, ini untuk jenis huruf, untuk kapan digunakan miring, kapan digunakan lambang dan tanda titik koma, Anda silakan baca sendiri ya. Kemudian pengisian ruang ini juga penting ya, pengisian ruang itu nanti seperti ini. Untuk judul ya, untuk judul bab seperti ini, kemudian subjudul seperti ini. Kemudian bagian kalimat utama, kalimat awal dimulai masuk satu tab, tapi rata kiri ya, ini rata kiri di sebelah kiri. Kemudian anak subjudul bold gitu ya, tapi kalimat pertama di bawahnya menjorok satu tab, tapi kemudian rata kiri lagi. Anak subjudul juga menjorok, tapi kalimat pertama langsung di sebelah subjudul, anak subjudul. Tapi balik lagi ke sini rata kiri, artinya tidak ada ruang kosong di sebelah kiri. Yang masih sering salah itu kayak gini nih, ada ruang kosong, itu salah ya. Kemudian ini untuk penulisan tanda baca dan sebagainya selalu gunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kalau nggak salah Edistra 2016 ya. Jangan sampai nggak pakai itu karena karya ilmiah itu wajib mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Ya, silakan ini dibaca contoh-contoh penerapannya. Kemudian penomoran. Kemudian ini ya, contoh analisis hasil pengukuran ya. Kekerasan tablet tidak hanya disebut sangat keras, cukup keras atau kurang keras, tetapi kuantitatif. Karena itu satuannya kan tekanan gitu ya. Daya antibakteri juga dituliskan berapa diameter hambatnya dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke tabel dan gambar. Ya. Jadi tabel ditulisnya seperti ini. Nanti detailnya Anda baca sendiri, tetapi formatnya seperti ini. Ini nomor tabel, judul tabel 1, tabel 2. Dan ini Anda harus create, ya tabel ini harus create menggunakan menu reference ya di Word, menu reference. Nanti saya berikan materinya gitu ya, pakai insert caption gitu ya. Jadi tidak Anda bikin manual judulnya, supaya Anda bisa mengenerate daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran secara otomatis. Kenapa harus demikian? Karena kalau waktu Anda terbatas, Anda masih revisi-revisi di hari terakhir, maka pada saat Anda menambah tabel atau mengurangi tabel, maka daftar tabelnya akan berubah kalau Anda manual. Tapi kalau Anda mengenerate secara otomatis, memanfaatkan menu reference ya, menu insert caption dan sebagainya, insert tabel, insert picture, maka dia akan berubah secara otomatis. Kemudian ini ya, tabel ini ada kepala kolom ya, kepala kolom, kemudian ada kepala baris yang di sebelah kiri dan seterusnya. Kemudian tabel maupun gambar harus dirujuk sekurang-kurangnya 1 kali dalam tubuh. Jadi seperti ditunjukkan pada gambar 5, mendekati bentuk smart gambar 5 dalam kurung gitu ya. Dirujuk gitu ya. Tetapi hindari perujukan yang seperti ini. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3 hasil apa, enggak adanya, itu enggak ada hasil apa. Lebih baik tabel 3 menunjukkan bahwa bla bla bla. Jadi penjelasan tentang tabel 3 itu sendiri. Untuk gambar kurang lebih sama ya, dan gambar itu boleh direproduksi supaya jelas. Jadi misalnya Anda punya spektrum, mungkin tintanya nggak terlalu bagus sehingga buram gitu ya, atau tidak jelas gitu, itu bisa Anda reproduksi supaya jadi bagus, supaya terbaca.
Dan seterusnya ya, nanti yang bagian-bagian lain ini silahkan dibaca sendiri. Ini lebih terkait pada pedoman, pada ejaan. Dan untuk penulisan pustaka yang penting Anda ikut Mendeley atau ikut Sotero, ikutinya yang sesuai dengan pedoman tesis Anda pilih. Kalau perlu dimodifikasi manual. Tapi kalau Anda sudah gunakan pasti betul, gitu ya, tidak mungkin salah. Oke, yang lainnya nanti silahkan digunakan. Oke, baik. Dari saya terkait pedoman tesis itu ya, silahkan dicermati, dan pesan saya jangan sekali-sekali Anda hanya mengandalkan pembimbing ya untuk mengoreksi naskah tesis Anda. Pembimbing kadang-kadang hanya punya waktu untuk mengoreksi konten, sedangkan tata tulis, format, sistematika, keterkaitan dengan kepatuhan pada pedoman itu tidak dilihat, dianggap Anda sudah bisa melakukan sendiri karena Anda sudah S2, sehingga kalau dulu tes skripsi beda, skripsi dibimbing lebih detail untuk tata tulis karena baru pengalaman pertama menulis, tapi saat Anda sudah jadi mahasiswa S2, kadang dosen tidak memperhatikan itu lagi karena dianggap Anda sudah mampu. Itu yang kemudian Anda jangan jaga dalam tanda petik pasrah sama pembimbing. Oh, pembimbing nggak ngoreksi berarti sudah benar salah ya. Justru pada saat S2 pembimbing jarang concern di tata tulis. Anda sendiri yang harus concern. Oke, baik. Saya kira itu untuk pedoman tesis. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menulis tesis yang benar ya, sesuai dengan pedoman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.